kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran, jelas, dan bertahan. Amin. Satu Yohanes pasal 2. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Saudara, banyak orang ngomong sama saya gini, "Pak, tahun ini aja udah berat. Gimana tahun depan?" Betul? Saya kan beritahu pada saudara semua tahun lalu bahwa kita semua akan masuk resesi ekonomi itu di tahun 2025. Betul? Yang masih ingat angkat tangan semua. Tinggi-tinggi. Sekarang udah terasa. Betul? Betul? Nah, Surabaya gimana? Saya beritahu, kencangkan ikat pinggang. Biasanya makan steak tenderloin, sekarang makan kikil. Tetap rasanya empuk, betul? 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 Resesi ekonomi ini tidak terasa berat di Surabaya selama tidak utang bank. Jadi yang utang bank, makanya dari 3 tahun yang lalu saya beritahu, jangan utang bank. Karena kita masuk resesi ekonomi berat tahun depan. Yang utang bank, siapin. Nanam kelapa kopior dan es kopior. Sambil minum sama-sama kepalanya kok. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Jelas saudara? Dan nanti inflasi terus. Tahun depan semua ada. Semua naik semua adalah. Harga-harga akan naik semua. Itu tahun depan. Yang tidak naik hanya satu, harga diri. Sampai 2026 Desember. Itu puncak-puncaknya inflasi. Dan 2027 baru ekonomi bergerak. Jelas?
Dan tahun depan banyak properti yang diobral. Tahun ini sudah banyak, tahun depan lebih banyak adalah. Karena orang perlu makan dan perlu uang cash. Tapi saudara jangan tergoda utang bank, pakai KPR untuk beli properti. Ingat, jangan terjebak itu. Kecuali punya uang cash baru beli. Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026. Jelas? Bunga bank, daya beli masyarakat drop turun. Itu sampai tahun 2026. Jelas? Dan ekonomi bergerak. Waktu itu saya beritahu, 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Masih ingat? Nggak usah banyak-banyak. Sekarang aja Cina masuk tekstilnya ke Indonesia. Betul? Betul? Hanya 4 yang bertahan. Apa saudara? Perikanan, peternakan, pertanian, ketiga logistik distribusi. Karena ingat SIM-nya harus Indonesia. Jelas? 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 Dan ingat toko-toko besi tetap aman. Yang berbau pasir dan batu. Karena di gunung tidak import. Dan yang keempat properti tanah. Membatasi hak kepemilikan tanah. 4 ini. Yang 4 ini yang bertahan seterusnya. Dan kuliner itu bertahan. Kecuali Chinese food. Karena apa? Yang aslinya datang. Sini kan KW, betul gak? 10 tahun ke depan, kokinya asli dari sana yang sipit-sipit datang ke sini. Gimana asli lawan KW, betul gak? Nah, makanya semua yang kuliner-kuliner semua persiapkan masakan Nusantara. Karena 10 tahun ke depan Cina menguasai ekonomi Indonesia. Kemarin saya di Kementerian Pertahanan, saya omong-omong sama Jenderal Gleni Kairupan karena sahabat saya 20 tahun. Saya ngomong, langkah pertama swasembada jagung dulu. Untuk apa? Karena jagung yang paling tahan kemarau. Kalau padi itu harus berair cukup. Dari batang, daun sampai biji semua bisa kepake. Dan tahan lama. Pertama, jagung dulu. Kedua, aman dulu. Kondisi apapun penting aman. Ingat, tahun depan yang diutamakan presiden pasti aman dulu. Jelas? Jelas? Jadi saudara tidak usah takut akan terjadi macam-macam. Aman. Amin. Ngomong sebelahnya, tidak usah pindah luar negeri. Amin. Apa saudara? Aman. Ingat, posisi apa saudara? Aman. Pak, gimana untuk ke depan, tahun depan nyimpen apa? Pertama, yang hubungan dengan dagang, yang berhubungan dengan import, harus punya cash dolar. Secukupnya aja. Yang kedua, perlu udah tahu emas nanti berapa tahun lagi 2 juta per gram. Tahun lalu saya nyuruh semua nyimpen emas walaupun 1 gram. Betul? Betul? Sekarang udah naik. Dan berapa tahun lagi 2 juta per gram. Jadi kalau nikah nanti bukan pakai cincin emas, cincin aluminium. Jelas? Cincin apa dah? Ngomong sebelahnya, itu nanti zamanmu. Penting tahan lama, aluminium. Cintamu sejati seperti aluminium. Nah, jadi itu akan terjadi, ingat. Dan saya sudah beritahu, tahun depan perpajaan. Jadi saya beritahu sekarang, ini sebelum saya selesai khotbah ya. Kenapa 3 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini sampai berapa kali? Supaya semua beli tanah. Masih ingat?
Ya masih kan tangan-tangan coba. Beli tanah, beli emas, beli US dollar. Betul? Saya kasih tahu. Gaji UMR sekali. Sekarang ini misalnya. Sebulan maksimal lah. Udah berat itu. Itu 5 juta. UMR ya. Oke. Mau punya rumah. Harga 500 juta itu paling rendah di Surabaya. Betul? Betul? Kecil. RSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor, susah. Itu aja udah 500 juta di dalam kota. Betul? Betul? Itu mau beli aja. Itu nunggu 10 tahun loh. Itu sama makan dikurangin doa puasa. Betul? Setelah 10 tahun mau beli, naik. Karena harga tanah naik terus. 1,5 miliar, 2 miliar. Gimana mau kebeli? Betul? Apalagi gajian 3 juta, 4 juta. Kan saya beritahu. Saudara semua beli tanah, nanti menentukan masa depan anak-anakmu. Betul? Betul? Perpajaannya. Betul? Betul? Kedua, ingat saudara, saingan tambah berat. Betul? Betul? Makanya 3 tahun yang lalu saya beritahu semua supaya beli apa? Tanah. Ya masih ingat angkat tangan coba. Dan saya beritahu semua suruh berkebun. Harga-harga naik semua. Betul? Krisis pangan. Dan tahun ini dan saat ini saya beritahu. Tahun depan. Tahun untuk bertahan. Apapun kondisimu, bertahan, usahakan jangan utang bank. Jelas? 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 Dan nyimpen uang emas, nyimpen di rumah, uang cash. Jaga-jaga. Di bank juga ada, di rumah juga ada. Kenapa? Jaga-jaga tiba-tiba pembatasan pengambilan uang di bank. Jaga-jaga semua. Jelas, saudara? Tapi untuk negara aman. Tepuk tangan. Jadi tahun ini saya beritahu untuk tahun depan. Semua yang bisnis berhubungan import, siap-siap cash dolar. Disimpan. Jelas? Dan apa berapa tahun lagi emas berapa Dara? 2 juta per gram. Jelas? Dan tahun ini sampai 2026 harga-harga akan naik terus sampai puncak adalah. Puncaknya kapan? 2026 Desember. Setelah puncak 2027 baru properti naik karena properti itu yang terakhir. Nah, jadi tahun ini banyak properti yang diobral. Tahun depan lebih banyak lagi adalah. Tapi daya beli masyarakat turun. Sampai 2026. Ini waktunya yang dapat uang cash beli. Kalau utang KPR jangan. Kenapa? Kondisi seperti ini sampai 2026. Jelas? Jelas? Untuk jemaat GSCS di sini saya beritahu Tuhan pelihara kita semua. Nah, yang kedua, ingat ngomong sebelahnya. Kencangkan ikat pinggang, jangan ngurangi persembahan, betul? Amin. Karena apa? Tahun depan, tahun ini, saudara beli barang yang saudara perlu aja. Yang tidak perlu jangan dibeli. Yang setuju angkat tangan? Nggak usah yang bermerek. Penting bisa dipakai. Setuju? Nggak usah merek-merek. Kayak saya aja, celana ini. Ini usia 20 tahun. Ini tambalannya asli. Karena apa? Udah bolong. Saya bayar 10.000. Ditanya, Pak yang warna kayak ini nggak ada. Adanya biru. Kasih biru aja. Ini udah 20 tahun nih, Dara. Kalau celana model kayak gini, orang mau ngerampok. Nggak usah ngerampok, tak kasih ikhlas. Amin. Jadi ingat, tahun depan kita saudara resesi. Jelas?
kencangkan ikat pinggang, beli barang yang perlu saja, yang tidak perlu jangan. Kurangi pengeluaran, jelas, dan bertahan. Amin. Ngomong sebelahnya, kurangi pengeluaran dan bertahan sampai 2026. Dan ingat, mulai sekarang yang bisnis makanan Chinese food mulai berpikir untuk makanan Nusantara. Kenapa? Karena nanti yang aslinya bakal datang. Jelas? Dan ingat, saudara tidak boleh takut, tidak usah khawatir. Resesi ekonomi Surabaya, Jawa Timur tidak terasa. Hanya yang terasa ada di Jakarta. Kemarin saya beritahu, Pak, gimana menurut keuangan itu Bapak? Ingat, posisi negara tetap aman. Yang kedua, stabil keamanan. Moneter apapun, ingat, penting sudah lakukan, tidak utang bank, engkau selamat. Jelas? Yang setuju angkat tangan saudara. Tidak ada utang bank. Kedua, mengurangi apa? Tidak boleh mengurangi apa? Persembahan. Dan hidup apa? Dan tidak tergantung merek. Dan jangan gengsi. Jelas? Jelas? Beli yang Anda perlu. Yang tidak perlu, jangan. Pengeluaran yang tidak perlu, jangan. Karena apa? Kondisi seperti ini masih sampai tahun 2026 Desember. Berapa tahun lalu saya memberitahu, simpen emas masih berapa? Betul? Naik. Saya suruh nyimpen dolar masih berapa? Sekarang udah del semua, betul? Dan ingat, tahun depan semua akan naik. Yang tidak naik apa saudara? Hadiri. 1 Yohanes pasal 2. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap, dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anti-Kristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Kristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Anak-anak Allah. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. 1 Yohanes pasal 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis.
Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih,